Dan MK sebagai satu-satunya penafsir konstitusi itu berhak untuk kemudian memberikan penafsiran terhadap konstitusi kita. Tapi yang solusi yang terbaik adalah melanjutkan masa jabatan daripada gubernur dan atau kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Siniar Dialektika, menggali ilmu mencari titik temu. Kembali lagi bersama saya Bayu Ansori sebagai hostnya yang akan memandu dalam episode kali ini yang berjudul Dua Jalur Pemilu Menalaah Putusan MK tentang Pemisahan Pilnas dan Pemilihan Lokal. Hari ini kita bersama satu narasumber yang sangat istimewa yang telah berhasil kita undang ke dalam podcast Siniar Dialektika pada episode kali ini. Sebelumnya kita ucapkan selamat datang Bapak Nurrohim Yunus SH LLM PhD selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Jakarta sekaligus dosen ahli Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Kami ucapkan selamat datang Bapak. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di episode podcast kita kali ini Bapak. Baik. Teman-teman Siniar Dialektika, pada episode kali ini kita akan menelaah terkait putusan MK yang nyatanya menimbulkan berbagai problematika, di mana MK baru-baru ini mengeluarkan putusan penting terkait pembedaan pemilihan nasional yaitu DPR, DPD, dan Presiden dengan pemilihan lokal yaitu Pilkada dan DPRD 1 dan 2. Di mana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada tidak lagi satu paket dengan pemilihan nasional, melainkan dipisahkan sebagai bagian dari rezim pemilihan daerah. Putusan ini kemudian memunculkan perdebatan luas di kalangan akademisi, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil, di mana di satu sisi terdapat argumen bahwa pemisahan ini dapat memberikan ruang yang lebih ideal bagi penguasaan ataupun penguatan otonomi daerah, lokalitas politik, dan representasi kepemimpinan yang kontekstual. Namun di sisi lain teman-teman, muncul kekhawatiran soal efisiensi anggaran, beban kerja penyelenggara, potensi kejenuhan politik pemilih, serta fragmentasi antara kepentingan nasional dan lokal. Maka dari itu, dalam episode kali ini, kita akan membahas dari perspektif hukum tata negara. Persoalan ini akan menyentuh aspek fundamental tentang desain sistem pemilihan dalam negara kesatuan, prinsip keserentakan pemilu, serta fungsi dan posisi pilkada dalam kerangka kedaulatan rakyat. Maka dari itu, kita persilakan kepada Bapak Nurrohim Yunus yang akan menjadi pembicara ataupun pengisi daripada episode kita kali ini. Mungkin Bapak Nurrohim Yunus, kita sudah tahu bahwasanya baru-baru ini putusan MK mengeluarkan putusan yaitu yang nomor 135 tahun 2024, di mana dalam amar putusannya MK telah memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Apakah boleh tahu nih Pak, apa kira-kira latar belakang daripada amar pokok putusan MK yang memisahkan pilkada dari pemilu nasional itu sendiri Pak? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh moderator dan juga audien dimanapun berada. Jadi pada tahun 2024 MK kembali mengeluarkan putusannya setelah diuji material yang diajukan oleh teman-teman di Perludem, sehingga kemudian mengubah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang awalnya pemilu itu diadakan secara serentak, sehingga kemudian berganti menjadi pemisahan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah atau lokal. Nah ini sebenarnya dilatar belakangi oleh kegalauan dan juga kegaduhan sebenarnya di lapangan, melihat banyaknya penyelenggara pemilu di lapangan yang kelelahan, kecapean sehingga menimbulkan banyak korban. Selain itu juga sebenarnya tidak juga bisa disalahkan kalau misalnya kita melihat karena perubahan ini ya. Karena hal ini sebenarnya adalah bentuk daripada living constitution. Jadi konstitusi kita itu hidup. Dan MK sebagai satu-satunya penafsir konstitusi itu berhak untuk kemudian memberikan penafsiran terhadap konstitusi kita. Jadi konstitusi kita itu hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daripada masyarakat. Sebagaimana teori dari filsafat hukum ya yang kita pernah pelajari yaitu sociological jurisprudence. Jadi konstitusi itu memang harus dia menjadi hukum yang positif dan menjadi dasar dari segala hukum, dan kemudian juga
dijadikan harus mengikuti perkembangan daripada masyarakat gitu, Bayu. Iya. Baik Pak. Iya. Sebenarnya ini sangat menarik Pak ketika Bapak meng-highlight terkait MK yang mengeluarkan putusan ini, di mana kita ketahui bahwasannya MK ini kan disebut-sebut sebagai Guardian of Constitution dan juga sebagai Interpretation of Constitution ataupun sebagai penafsir daripada konstitusi itu sendiri Pak. Nah, namun apakah menurut Bapak putusan MK ini itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri, di mana dalam pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 di Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu telah menyatakan bahwasanya pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali Pak. Namun dalam amar putusan MK itu sendiri telah memberikan akses waktu, di mana adanya waktu 2 tahun sampai 2,5 tahun untuk menyelenggarakan pemilu ataupun pilkada itu setelah pelantikan presiden yang terpilih Pak. Nah ini kan memberikan waktu yang lebih daripada 5 tahun Pak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri Pak. Baik, jadi dalam frase putusan terbarunya itu 135 MK tahun 2024 kemarin itu seolah-olah dia mengubah sebenarnya, dan bahkan menimbulkan kecewaan dari anggota parlemen, anggota DPR dan anggota partai yang awalnya dari putusan MK nomor 55 tahun 2019 itu memutuskan pemilu itu serentak. Nah, serentak sehingga memunculkan atau menyodorkan 5 kotak dalam setiap pemilihan umumnya. Namun kemudian dari putusan 135 ini kemudian mengubah antara pemilu nasional dan lokal. Sedangkan kita tahu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 huruf E ayat 1-nya menyatakan pemilihan umum itu harus dilakukan dengan luber dan jurdil, sudah sesuai ya. Kemudian dalam ayat 2-nya itu yang menyatakan kalau pemilihan umum itu diselenggarakan untuk memilih presiden, wakil presiden, kemudian DPR, DPD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, begitu kan bahasanya. Namun kemudian di sini kemudian MK membuat sebuah norma baru sebenarnya, ya didasarkan pada adanya kondisi masyarakat dan itu kemudian dijadikan pertimbangan untuk kemudian menjadikan pemilu kada itu terpisah. Jadi di pemilihan umum daerah itu nantinya hanya memilih DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, kemudian milih gubernur dan wakilnya, dan bupati, wali kota dan wakilnya berikut. Jadi ada perbedaan, bahkan dibedakan dengan jeda waktu 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan. Artinya nanti kita akan menghadapi pemilu Pilpres dan DPR dan DPD di tahun 2029, betul ya. Kemudian kemudian kita akan melakukan pemilihan lagi untuk pemilihan umum lokal atau daerah di tahun 2031. Nah, ini pasti tentunya berdampak. Dampaknya akan terlihat dan terasa khususnya untuk KPU dan KPUD. Ya, tapi kalau misalnya ini Bayu, misalnya KPU sudah bisa bersinergi dengan KPUD, kemudian untuk membagi tugas misalnya, itu kemungkinan tidak akan terlalu banyak merisaukan ya, karena KPU akan fokus di pemilu nasional, sedangkan KPUD akan fokus di pemilihan umum daerah begitu. Jadi bahkan nomenklaturnya pun nanti akan berubah. Jadi nomenklaturnya pun akan berubah. Jadi nanti disebutannya bukan lagi pileg dan pilpres, tapi akan Undang-Undang 7 tahun 2017 nanti itu akan berubah namanya menjadi Undang-Undang Pemilihan Nasional. Sedangkan Undang-Undang 8 tahun 2015 tentang pemilihan umum kepala daerah atau dan sebagainya itu akan berubah menjadi pemilihan umum daerah saja begitu. Itu ada dampaknya. Berarti nanti 7 2017 itu akan fokus pada pemilihan umum dan nantinya ada untuk di pilkada lokal ya Pak? Ya, sebenarnya begini. Kalau kita melihat belajar dari negara lain ya, atau kita membandingkan, sebenarnya ada Indonesia itu bisa saja dan tidak sah saja, tidak salah seandainya kita memisahkan antara Pilnas dan Pilda begitu, sebutannya begitu singkatannya. Karena di beberapa negara, contohnya di Rusia itu pemilihan presiden dan juga atau pusat itu sendiri waktunya, ya, dan dianggap serentak begitu, serentak. Sedangkan pemilihan untuk kepala daerahnya atau kepala negara bagiannya itu adalah dengan cara ditunjuk atau di dalam waktu yang berbeda, atau pemilihan langsung bisa, atau dengan kalau misal presiden negara bagian itu dipilih oleh rakyat dan waktu yang berbeda dengan pusat. Jadi fokus pusat itu tetap
ketika dia pemilihan nasional fokus pada pergantian kekuasaan di pusat. Sedangkan nantinya selesai itu, presiden yang sudah terpilih dengan jabatannya sebagai presiden, dia akan memikirkan bagaimana suksesi daripada pemilihan daerah itu. Jadi kalau misalnya dia ke Pak Presiden juga dan posisi dianya adalah ikut kampanye misalnya, ke Pilpres misalnya, sedangkan daerah juga sama, berarti konsentrasinya terbelah begitu. Ya, jadi sekarang pilihannya antara kita akan memfokuskan konsentrasi kita pada penyelenggaranya yang bertanggung jawab dalam hal ini yaitu KPU, yang sebenarnya ini adalah amanahnya diserahkan kepada presiden karena presiden bertanggung jawab untuk mensukseskan pemilu, atau kita fokus kepada pemilihan di daerah dan nasionalnya begitu. Kalau bisa dua-duanya berarti kan semuanya terfokus pada satu hal itu, termasuk yang ikut dalam pemilihan itu juga begitu. Iya, ya, benar, jadi ada kendala di situ. Iya benar. Ya. Baik Pak, memang kalau misalnya kita sandingkan dengan negara lain, khususnya dengan ada negara yang menganut bagian-bagian gitu ya Pak, itu memang mereka memiliki sistem pemilihan yang terpisah antara pusat dengan lokal. Namun permasalahannya di sini Pak, di Indonesia sendiri itu kan menganut daripada landasan konstitusi yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pak. Di mana jelas dalam frasa di pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 itu pemilu termasuk pada pemilihan DPRD itu dilaksanakan 5 tahun sekali Pak. Nah, apakah kemudian ketika putusan MK ataupun MK saja sebagai suatu mahkamah yang sifatnya itu untuk menafsirkan daripada konstitusi, menafsirkan adanya pemilu ataupun pemilihan lokal yang lebih daripada 5 tahun, apakah hal ini dapat memicu Pak daripada kemungkinan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri Pak? Ya, baik. Jadi kita di Indonesia itu dalam sejarah ya, kalau landasan historis kita pernah mengalami masa transisi. Iya benar. Sebenarnya memang telah jelas bahwasanya pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, 22E ayat 1. Bahkan selama amandemen dinyatakan begitu. Tapi dalam masa dalam sejarah kita di tahun 1970 itu pernah kita tidak melaksanakan pemilu sampai tahun 1977. Ya, jadi dan kemudian berjalan kembali. Kemudian di masa reformasi kita mengadakan pemilihan umum tahun 1997. Tapi kemudian karena adanya reformasi atau disilakan dengan masa transisi, kita mengadakan pemilu tidak 5 tahun tapi hanya 3 tahun. Tahun 1999 kita melakukan yaitu ya, di masa pemerintahannya Habibie itu melaksanakan pemilihan umum. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak kemudian dia harus sesuai, memang harus sesuai. Jadi komitmen itu harus dijalankan memang. Tetapi dalam kondisi yang memang memungkinkan, ya apalagi ini kan tafsirnya MK sebagai the guardian of constitution. MK meyakini bahwasanya pemilu itu harus dipisah. Maka kemudian ada kondisi yang kemudian kita sebagai warga negara atau KPU sebagai penyelenggara pemilu atau presiden sebagai pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang itu harus bisa menjalankan. Tidak bisa misalnya disobey, tidak mentaati daripada putusan MK. Nah, kalau seandainya ya boleh jadi nih ada gonjang-ganjing bahwasanya dari anggota DPR tidak mau mentaati putusan MK ini, atau anggota DPR boleh ada sebagian yang tidak mentaati, sebenarnya tidak dianggap atau dianggap sebagai ketidakdewasaan berpolitik dia, bahkan termasuk melanggar hukum. Karena dalam pasal 1 ayat 3 ya 1, 2, 3 yang tiganya dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti sedangkan kalau seandainya hukum tidak ditaati, sedangkan putusan MK itu adalah putusan hukum, putusan pengadilan, maka semua komponen dalam sistem pemerintahan kita termasuk DPR dan juga presiden, pemerintah itu harus mau atau menjalankan apa yang telah dititahkan oleh MK begitu. Ya, karena ini adalah bagian daripada tafsir yang diyakini oleh MK sebagai bagian daripada konstitusi, daripada tafsir pasal 22E ayat 1 dan ayat 2. Ya, begitu, Bayu. Nah, terlebih juga ya Pak, terkait putusan MK ini tuh kemudian menimbulkan berbagai pembicaraan nih Pak, baik itu dalam pandangan akademisi, masyarakat lokal, bahkan dari segi pemerintah itu sendiri Pak. Dimana kami tuh pernah membaca bahwasanya Profesor Yusril Iza Mahendra itu aja berpendapat bahwasanya dari pihak legislator itu harus menyiapkan terkait revisi Undang-Undang Pemilu untuk diproyeksikan pada 2029 yang akan datang Pak. Tetapi dari pihak legislatornya sendiri itu khususnya pada
Komisi 3 itu menyebutkan bahwasanya putusan MK ini tuh menyebabkan akan adanya deadlock, Pak. Deadlock terkait pembahasannya. Bagaimana? Apakah ketika ini dibahas, apakah ini tidak bertentangan secara konstitusional dengan Undang-Undang Dasar? Dan jika ini diterapkan, itu bagaimana mekanismenya? Karena Profesor Yusril Iza Mahendra juga mengatakan bahwasanya pihak legislator juga harus memuat solusi, Pak. Solusi terkait bagaimana penanganan adanya ekses selama 2 tahun sampai 2,5 tahun itu dalam revisi Undang-Undang Pemilu, Pak. Ya. Jadi sebenarnya ketika putusan MK sudah diketok palu, maka sejak tahun 2024 kemarin sampai dengan nanti 2027 itu kita DPR atau mungkin dengan pemerintah itu harus sudah merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan daerah. Jadi sebenarnya ya ini ada masa waktu yang panjang sebenarnya. Jadi ini tetap harus dijalankan karena kita masih ada beberapa waktu, yaitu 2025, 26, 2007. 2007 itu harus sudah menjadi matang dan untuk mempersiapkan di pemilu 2029 nanti pemilihan nasional. Dan kemudian setelahnya kita harus sudah siap 2031 untuk pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan wali kota, juga DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 gitu. Baik, Pak. Nah, tapi kan kita lihat di sini, Pak, kalau misalnya sesuai dengan pemilu yang akan datang yang diproyeksikan pada 2029, kemudian jika putusan MK ini tuh diakomodir dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang akan selanjutnya, maka pemilihan anggota DPRD itu akan terjadi pada 2031, Pak. Nah, terdapat kekosongan, Pak. Ditakutkan adanya vacuum of power di antara 2029 sampai dengan 2031, Pak. Apakah ada saat itu mekanisme perpanjangan masa jabatan bagi DPRD, Pak? Khususnya untuk menjadi solusi dalam pemecahan problematika dari adanya ekses 2 tahun itu sendiri, Pak. Ya. Jadi sebelumnya ketika pemilu kada serentak, kita sempat juga kemudian mengisi kekosongan jabatan gubernur dan bupati itu atau wali kota dengan menunjuk penjabat. Ya, penjabat yang ditunjuk langsung oleh presiden melalui Kemendagrinya kan. Ya. Cuman kan kita tahu kalau dalam hukum administrasi negara namanya penjabat itu tidak mungkin melebihi dari waktu setahun pun udah over limit ya, apalagi 2 tahun 6 bulan begitu. Jadi maka kemudian kalau menurut saya dalam kondisi transisi ini tidak mungkin menunjuk penjabat, tapi memperpanjang waktu atau boleh jadi dengan menunjuk pejabat dengan masa yang bergantian begitu. Tapi yang solusi yang terbaik adalah melanjutkan masa jabatan daripada gubernur atau kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan wali kota menurut saya. Sedangkan untuk DPRD dan DPRD 1 dan 2 itu juga sama. Kalau misalnya ditunjuk pejabat kan nggak mungkin, penjabatnya nggak mungkin ya. Karena banyak orangnya, nggak mungkin jadi tunjuk untuk mengisi jabatan DPRD dan DPR. Jadi dia bisa di SK-kan dari Kemendagri untuk melanjutkan masa jabatan. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai pertentangan dengan tadi periodik 5 tahun ya. Jadi ada 7 tahun atau 7 tahun 6 bulan begitu. Ketika memang misalnya diselenggarakan 2031. Maka ini kalaupun kita bisa anggap karena memang ini sebagai suatu progres ya, suatu hal yang membuat kitanya lebih berupaya untuk baik dalam sistem bernegara kita, maka bisa dianggap ini sebagai suatu yang darurat dalam masa transisi begitu. Ya, dulu pernah kita mengurangi ketika reformasi, maka menurut saya tidak masalah kalau kita menambahkan. Sedangkan toh juga mereka yang menjabat sebagai gubernur yang diperpanjang atau bupati wali kota tadi itu dipilih langsung oleh rakyat. Ya, boleh jadi mereka juga akan mencalonkan diri lagi ketika pemilu berikutnya begitu. Ya, kalau misalnya dilemanya ketika misal gubernur, bupati dan wali kota ini ternyata dia tidak pro rakyat tapi diperpanjang gitu, jadi menambah sengsara rakyat. Nah itu jadi masih dilemanya. Maka bisa jadi yang pastinya kalau kita sebagai orang hukum maka kita harus taat kepada prosedur yang telah ditentukan. Kalau secara politik mungkin ada gonjang-ganjing MK sekarang sedang bertaubat memperbaiki kondisi dirinya, itu kan politis. Ya, dulunya sempat kan MK memberikan putusan yang nyeleneh, misalnya menambah norma baru dalam sehingga berakibat ada wapres yang bisa maju. Itu sebenarnya itu politis. Kalau kita berbicara politis, kita bisa melihat personalnya atau putusannya yang
dianggap dia tidak berqualified. Tapi kalau kita sebagai orang hukum, apalagi negara kita negara hukum bukan negara politik, ya Rechtsstaat bukan Menstaat, maka kita harus taat dan patuh kepada aturan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 1 ya ayat 1, 2, 3. Yang utama pas ayat 3-nya, negara Indonesia adalah negara hukum. Benar Pak, memang banyak juga yang mengkritisi terkait putusan MK ini, di mana ini merupakan salah satu daripada putusan MK yang sifatnya itu memberikan MK kewenangan sebagai negatif legislator Pak, sebagai positif legislator. Yang dimana ia menambahkan frasa ya Pak, frasa dalam putusannya. Ini juga menjadi salah satu problematika daripada adanya putusan MK itu sendiri. Nah Pak, terkait penambahan masa jabatan, dari segi pandangan hukum tata negara Pak, apakah penambahan masa jabatan tanpa adanya mandat daripada pemilih yang dalam hal ini rakyat merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi elektoral itu sendiri Pak? Ya, jadi kalau misalnya dalam kondisi yang normal itu bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran daripada mandat ya mandat. Sedangkan kepala daerah dan juga wakil rakyat baik DPR maupun DPRD 1, 2 itu DPRD tingkat 1, 2 itu dia harus sesuai dengan mandat yaitu 5 tahun sesuai pasal 22E ayat 1 itu. Tapi ketika dalam kondisi yang kita anggap sebagai transisi dan memungkinkan untuk menstabilkan ya, semoga nanti ini tidak ada lagi perubahan dan sudah stabil. Kalau perubahan lagi ya wallah alam, karena memang negara kita ya dinamis begitu, dinamis sekali dalam berpolitiknya, apalagi dalam hal perubahan pasal tentang undang-undang pemilu dan pemilu kada kan, itu pilkada itu berubahnya Masya Allah, perubahannya bisa dalam satu periode itu bisa 5 sampai 4 kali, 5 sampai 6 kali. Nah jadi kalau misalnya ke gubernur ternyata misalnya presiden atau Mendagri menunjuk kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota ya menunjuk maka melebihi kapasitas, itu yang menurut saya dia melanggar daripada mandat rakyat ya. Tapi kalau misalnya diperpanjang ya karena kondisi transisi sebagainya, itu menurut saya tidak melanggar dalam kondisi yang memang darurat begini. Maka solusi yang benar harusnya adalah dalam kondisi masa transisi nanti maka menambah masa jabatan gubernur dan wali kota dan bupati ini menjadi tambahannya 2 tahun. Ya, kita tidak menyebutnya menjadi 7 tahun, tapi menambah 2 tahun karena kondisi darurat tadi. Ya, atau juga DPR dan DPRD juga. Ya, kalau misalnya ada yang menyatakan mungkin tidak kalau DPR dan DPRD-nya nanti 1, 2 tadi itu misalnya kita pakai istilah DPRS, misalnya DPRDS, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara begitu. Nah, mungkin saja, tapi siapa yang isinya gitu? Apakah memang diisi oleh orang-orang yang ditunjuk juga oleh bupati atau wali kota atau gubernur gitu atau Mendagri, atau mungkin memang dikosongkan? Kalau dikosongkan tidak mungkin karena kita itu permasalahan di daerah itu Masya Allah luar biasa permasalahannya, maka harus ada DPRD sebagai wakil rakyat yang mewakili suara daripada rakyat itu sendiri begitu. Memang salah satu daripada tujuan adanya putusan MK ini tuh Pak, dalam pertimbangan itu memang untuk memperkuat daripada prinsip otonomi daerah Pak. Nah dalam pandangan Bapak sendiri Pak sebagai ahli hukum tata negara, apakah pemisahan daripada pemilihan ini tuh dapat memperkuat daripada prinsip otonomi daerah atau justru akan menimbulkan dualisme Pak, khususnya pada kedaulatan rakyat itu sendiri Pak? Iya, jadi kalau menurut saya dia menguatkan otonomi daerah itu sudah pasti. Jadi dengan adanya pemilu daerah, istilahnya pemilu daerah atau pemilu lokal itu maka akan memperkuat ya otonomi daerah karena fokus rakyat setelah mereka lelah melakukan pemilihan nasional di tahun 2029 itu nanti ya itu mereka akan terfokus kepada memilih wakil rakyat di daerah dan juga kepala daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2-nya orang-orang yang berkompeten dan berkualitas begitu. Sehingga kalau seandainya dipilihnya dalam waktu yang berbeda, fokus merekanya juga berbeda, maka kemudian hasilnya itu akan menimbulkan hasil yang berkualitas. Tapi kalau misalnya serempak dan seragam dan serentak bahasanya, itu memang efisien. Saya setuju kalau efisien anggaran, efisien waktu, ya efektif anggaran, efisien waktu, saya setuju. Cuman ketika melihat dalam kondisi banyaknya korban akibat adanya pemilu serentak yang kemarin dilakukan dan itu menimbulkan korban nyawa, maka perlu untuk kemudian membuat gebrakan baru sehingga memisahkan
pemilu nasional dan pemilu daerah. Dan ketika ini sudah dijalankan, maka yakin sayanya, maka pemimpin-pemimpin daerah termasuk wakil rakyat di daerah itu ada pemimpin-pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan otonomi daerah. Dan ketika otonomi daerah terjadi, maka perkembangan daerah pun akan lebih maksimal, ya, karena diatur dan dikuasai oleh orang-orang yang memang berkualitas begitu. Baik Pak, yang benar hal ini juga dilegitimasi ya Pak oleh Ketua Komnas HAM yang menyatakan bahwasanya ia juga mendukung Pak, dan ternyata pernah mengajukan usulan ini Pak kepada pemerintah terkait pemisahan pemilu ini, karena dalam pandangan sendiri pada saat pemilu yang lalu itu ada banyak sekali petugas daripada pemilihan itu Pak yang ternyata meninggal, sakit dan segala macam, dan ternyata memang dari Komnas HAM juga menyoroti bahwasanya putusan ini tuh lebih ramah terhadap HAM gitu ya Pak. Nah, tetapi Pak, apakah ada risiko partisipasi dalam hal ini rakyat itu akan menurun akibat terlalu seringnya pemilu dalam siklus yang terpisah, Pak? Ya, yang sebenarnya yang membuat rakyat mengeluh atau bosan itu bukan ketika dipisah, ya, tetapi ketika disatukan. Ya, sebenarnya ini ada hal yang berbeda sebenarnya. Ketika Pilnas itu hal berbeda dengan Pilda, pemilihan pemilu daerah. Jadi ketika disamakan, maka fokus mereka kepada sesuatu yang memang dianggap penting gitu. Misalnya dalam isu Pilpres misalnya, mereka ketika Pilpres digabung dengan pilkada, pilkada ya, pemilihan kepala daerah, maka rakyat tuh lebih fokus pada misalnya karena lagi isu hangatnya Prabowo Jokowi kemarin, maka fokus ke Jokowi Prabowonya, tidak kepada daerahnya. Apalagi kalau gubernur atau bupatinya tidak terkenal gitu, tidak terkenal, ya udah asal pilih saja, sehingga kemudian yang dipilih pun tidak banyak, ya begitu. Jadi ada hal-hal yang menurut saya yang dihasilkan dari manfaat yang dihasilkan dari adanya pemisahan ini. Jadi sebenarnya memang ada ketakutan orang-orang, banyaknya nanti anggaran akan menjadi bengkak, kemudian waktu juga menjadi tidak efisien. Tapi kita ini kan di era digital sebenarnya Bayu. Jadi era digital ini kita sudah seharusnya mengubah pola pemilihan umum kita, baik nasional maupun daerah nantinya, itu tidak lagi dengan menggunakan kertas-kertas dan kardus-kardus yang banyak membutuhkan biaya itu. Kita bisa aja dengan menggunakan e-voting gitu. Jadi mengapa tidak dengan e-voting misalnya? Atau mungkin kalau misalnya Pilnas itu dianggap lebih penting, ya sudah kita menggunakan kertas begitu. Tapi kalau pemilihan daerah kita bisa lebih efisien misalnya dengan voting begitu. Sehingga kemudian suaranya juga kan tidak terlalu banyak, sehingga juga peluang untuk curang juga tidak terlalu besar. Kalau nasional kan seluruhnya harus disatukan menjadi satu begitu. Nah, jadi bisa saja dengan pemisahan ini nanti kita akan berubah menjadi membuat kedewasaan pemilu kita dengan cara mengubah yang awalnya dengan cara pencoblosan atau pencontrengan itu langsung nanti dengan cara voting, e-voting gitu. Jadi dengan elektronik saja gitu. Sehingga kemudian tidak melelahkan masyarakat bisa hanya menggunakan HP-nya memilih calon-calonnya asalkan menggunakan KTP elektronik yang sudah terdaftar di Kemendagri begitu. Itu kan sudah punya e-KTP. Mengapa tidak? Jadi manipulasi data dan sebagainya, ya mungkin dengan kejanggihan para mafia bisa membocorkan data memang. Tapi kita pun ya sebagai penyelenggara KPU misalnya atau KPUD bisa lebih lagi mereka hanya menjaga data-data pemiluan itu agar tidak tercurangi dan sebagainya begitu Bayu. Berarti bisa dilakukan dengan cara hybrid ya Pak. Ada yang langsung dan ada yang e-voting. Ya, atau kedua-duanya dengan e-voting. Benar Pak. Karena memang ada banyak yang selalu mengeluhkan terkait efisiensi anggaran dan segala macamnya Pak. Nah, kita kembali lagi mungkin Pak terkait persoalan legislasinya Pak. Apa langkah menurut Bapak yang harus dilakukan oleh para penyusun undang-undang untuk menyesuaikan putusan MK ini dalam tata hukum nasional kita Pak? Ya, jadi pembentuk apa tadi? Untuk para penyusun undang-undang. Penyusun undang-undangnya. Jadi ini menjadi sebuah kewajiban bagi pembentuk undang-undang baik DPR maupun juga pemerintah karena revisi undang-undang itu memang menjadi kewajiban daripada DPR ya sebagai legislatif, dan kemudian atas usulan misalnya dari pemerintah khususnya Kemenkumham misalnya memberikan RUU atau RUU perbaikannya kepada DPR misalnya. Jadi bisa dari dua pihak itu. Nah, jadi
karena ini menjadi titah daripada MK, dan MK sebagai penafsir tunggal dari konstitusi kita, sedangkan konstitusi kita adalah undang-undang dasar kita ada sebagai dasar hukum dan sebagai pijakan dari pembuatan hukum di negara kita, maka semuanya harus taat dan patuh. Tahapannya, maka DPR harus melakukan misalnya sosialisasi kepada masyarakat bagaimana efektivitas daripada undang-undang yang nantinya mungkin tidak lagi menjadi undang-undang pemilu, ya pemilu saja, tapi menjadi undang-undang pemilu nasional. Dan kemudian juga dibuat undang-undang baru, yaitu undang-undang pemilu daerah yang nantinya itu memasukkan pilkada itu ke dalam pemilihan daerah. Maka sosialisasi dan partisipasi publik dan juga akademis kampus juga harus penting untuk dilibatkan dalam hal ini, ya. Untuk masalah pro kontra dan kemudian ada yang akan memboikot atau akan mendeadlock sebagainya, itu hendaknya dihentikan. Karena itu ada bagian daripada ketidakdewasaan kita dalam berpolitik, karena politik itu kerangkanya adalah hukum. Maka hukum sebagai, apalagi negara kita negara hukum sebagai panduan dalam berpolitik kita, dan tidak bisa kemudian politik itu kemudian berjalan tanpa adanya hukum. Ya, maka semuanya harus taat dan patuh kepada hukum, apalagi hukum yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik Pak, memang ini menjadi salah satu perbincangan yang sampai ke atas sekali ya Pak. Nah, mungkin sekali lagi menurut Bapak untuk secara spesifiknya, apakah mungkin putusan MK ini tuh bisa memicu Pak daripada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah kita sebutkan tadi? Apakah mungkin dalam frasa Undang-Undang Dasar itu bisa merubah Pak terkait ketentuan pemilu itu sendiri Pak? Ya, jadi kita itu selama ini memang sudah melakukan amandemen sampai 4 kali, tapi kemudian isu gagasan amandemen kelima itu sampai sekarang belum pernah juga berani digulirkan begitu. Karena kita juga takut menganggap konstitusi kita itu konstitusi main-main. Walaupun kita tidak juga menjadikan konstitusi sebagai konstitusi rigid constitution, tapi juga tidak mau kalau kita dibilang kalau konstitusi kita itu adalah konstitusi yang mudah-mudah, yang terbuka gitu, open constitution. Tapi yang pasti kita menginginkan kalau konstitusi kita itu ada living constitution. Jadi konstitusi yang hidup, yang bisa mengakar kepada masyarakat. Jadi kalaupun misalnya kita lihat dalam konteks misalnya Islam, kita sebagai orang UIN, kita punya Al-Quran dan hadis, tapi Al-Quran dan hadis itu kan butuh tafsir. Maka ada mustahid yang kemudian melahirkan pemahaman-pemahaman daripada ayat-ayat Al-Quran yang kaku dan baku tadi. Nah, begitu juga dengan konstitusi sudah dibuat. Maka ketika dibuat kalimat prasenya yang memungkinkan celah untuk misalnya tadi membuat pilnas dan pilda, maka mengapa tidak? Tapi kalau misalnya dibuat begini, misalnya ada keinginan dari masyarakat dan juga dari para politik dan sebagainya untuk kemudian memasukkan norma baru, misalnya dibentuk lembaganya misalnya lembaga khusus, atau pemilu ini misalnya diubah, misalnya tidak lagi menjadi 5 tahun, menjadi 7 tahun misalnya, maka perlu melakukan amandemen undang-undang amandemen kelima, sehingga kemudian pasal 22E ayat 1 itu tidak lagi mengatakan periodenya menjadi 5 tahun tapi menjadi 7 tahun atau 6 tahun seperti di Rusia kan. Rusia itu presiden dia masa jabatannya tidak 4 tahun 5 tahun tapi 6 tahun begitu. Jadi dan dapat dipilih menjadi 3 periode gitu. Jadi itu sebenarnya memungkinkan ketika keinginan atau political will kita menginginkan adanya perubahan daripada undang-undang dasar kita. Dan siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu adalah para pemangku kebijakan, khususnya DPR dan pemerintah, termasuk juga DPD ya. Itu kemudian dilaksanakan dengan prosedur yang seharusnya, yaitu mengubah undang-undang dengan persetujuan daripada rakyat. Jadi rakyat juga menyetujui, tidak kemudian menjadikan itu sebagai menimbulkan demo anti daripada perubahan undang-undang dasar. Jadi kemudian undang-undang dasar di amandemen dan kemudian dibuat hal baru apa yang diinginkan. Tapi kalau untuk periode untuk pilnas dan pilda ini tidak perlu menurut saya amandemen baru. Cukup karena bahasa dari pasal 22E ayat 2-nya itu tidak menyatakan kalau misalnya harus disatukan, tidak. Tapi hanya memilih presiden dan wakil presiden dan DPR, DPD dan DPRD saja bahasa begitu. Baik Pak. Berarti kalau untuk amandemen konstitusi itu dimungkinkan Pak, tetapi kalau misalnya untuk dalam konteks pilnas dan pilokal ini itu mungkin tidak ya gitu ya Pak. Baik Pak, mungkin last question Pak, bagaimana dalam pandangan Bapak kira-kira peran kampus dalam memberikan masukan akademik terhadap desain pemilu nasional ke depannya Pak?
Jadi kita sebagai civitas akademika, baik mahasiswa, dosen maupun aktivis di kampus itu hendaknya ya kita berpegang teguh kepada dasar rule of law kita ya. Kitanya adalah negara hukum, maka putusan MK adalah titah hukum yang harus dijalankan oleh semua orang. Maka kita sebagai sebagai mahasiswa maupun dosen atau kalangan kampus bisa mengawal adanya menjalankan daripada putusan MK 135 ini agar dapat berjalan baik, sehingga kemudian nantinya muncul undang-undang baru, yaitu undang-undang tentang Pilnas dan Pilda. Ya, dan ini menurut saya nantinya juga ya ini menjadi hal yang baik menurut saya, karena dalam teori konsentrisnya dari Ernest Burgess itu mengatakan kalau konsentris adalah konsentrasi, maka konsentrasi yang ketika memang sudah ada Pilnas dan juga Pilda, maka rakyat akan terkonsentrasikan pada sesuatu yang baik ya. Maka nantinya akan masyarakat akan memilih calon-calonnya di misal presiden dan wakil presiden, termasuk DPR dan DPD-nya dalam Pilnas itu adalah para pemimpin atau para wakil rakyat yang memang berkualitas yang diinginkan oleh rakyat. Konsentrasi ke sana. Dan kemudian 2 tahun kemudian mereka akan lebih fokus lagi dalam pemilihan daerah, pemilihan umum daerah yang memilih gubernur, bupati, wali kota, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, yang orang-orangnya secara konsentris tadi, secara konsentrasinya mereka akan memilih orang-orang yang qualified, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang memang mumpuni dalam menjalankan amanah dari rakyat. Dan bahkan satu hal lagi, rakyat akan bisa konsen lagi dalam menanggulangi money politik. Karena ketika terkonsentrasikan atau terfokuskan dalam satu hal, atau pilkada misalnya pemilu serentak, itu rakyat sudah terbelah konsentrasinya. Jadi konsentrasinya pada pemilihan umumnya, Pilnas, Pilda dalam satu waktu, tapi rakyat tidak bisa konsen karena mereka sudah banyak celah, ya pintu-pintu yang mungkin harus dipikirkan begitu. Tapi ketika memang misalnya sudah dibelah pintunya, pintu 1 untuk Pilnas, pintu 2 adalah untuk Pilda, maka mereka akan bisa lebih maksimal dalam memfokuskan konsentrasinya untuk memilih calon-calon yang mereka inginkan. Begitu Pak. Jadi kita bisa fokus untuk mengawal ya Pak, mengawal implementasi pesan yang baik Pak. Ya. Baik. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali diskusi kita hari ini teman-teman. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Nur Rahim Yunus LLM SH LLM PhD yang telah memberikan banyak insight dan argumentasi novelty yang dapat kita jadikan sebagai bahan pembelajaran dan analisis yang lebih mendalam. Teman-teman Civitas, dari diskusi hari ini ada beberapa insight yang dapat kita bawa pulang. Di mana pertama, bahwa saja putusan MK ini merujuk ataupun mengakomodir daripada salah satu keluhan masyarakat dan telah dilegitimasi oleh Komnas HAM, itu terkait banyaknya korban dalam sebagai petugas untuk melaksanakan pemilu ini, sehingga ditemukan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal untuk meminimalisir daripada kematian ataupun terlukaan terhadap korban petugas pemilu itu sendiri. Adapun Pak Nurahim juga telah menjelaskan terkait komparasi negara pada negara Rusia contohnya, di mana mereka mengisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal, sehingga hal ini juga memberikan efektivitas yang nyata pada fokus pada masyarakat juga untuk mengawasi daripada jalannya pemilu itu sendiri. Di mana Pak Nurahim juga memberikan solusi ya Pak terkait adanya perpanjangan SK bagi DPRD itu sendiri, sehingga dalam masa ekses waktu 2 tahun itu pada DPRD diberikan perpanjangan masa waktu selama 2 tahun. Dan jika terkait keluhan masyarakat untuk efisiensi anggaran, itu juga diberikan solusi terkait adanya hybrid dalam pelaksanaan pemilihan itu sendiri, yang dimana salah satunya menggunakan e-voting. Dan juga salah satu yang kita highlight terkait apakah permasalahan ini dapat memicu daripada amandemen konstitusi, dan jawabannya adalah pertama kita harus melihat bahwasanya undang-undang dasar yang kita yakini sebagai konstitusi kita ya haruslah dalam berbentuk living constitution, namun dalam hal ini dalam permasalahan terkait pemilu nasional tidaklah dibutuhkan untuk amandemennya. Baik teman-teman senior dialektika, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika Anda memiliki pertanyaan lanjutan atau tema yang ingin dibahas di episode mendatang, silahkan kirimkan melalui media sosial Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Kepada Bapak Nur Rahim, kami ucapkan terima kasih Bapak. Dan mungkin Bapak dapat memberikan sepatah atau 2 patah kata untuk closing statement Bapak. Silakan. Baik, sebagai penutup, maka kita sebagai warga negara yang taat hukum,
maka sudah seharusnya kita patuh dan taat kepada apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kondisi apapun dan dalam ranah apapun ya. Kalau kita misalnya melihat bahwasanya MK kurang sehat, maka pastikan itu saja ada putusan hukum yang mau tidak mau kita anggap sebagai hal yang mengikat kita, karena putusan MK itu bersifat final and binding, jadi mengikat, final dan mengikat, tidak ada kasasinya, tidak ada bandingnya, bahkan tidak bisa diubah kecuali dengan uji materi lagi di masa lainnya. Jadi pesan saya kepada seluruh kalangan, maka dewasa dalam berdemokrasi, dewasa dalam berpolitik, dewasa dalam menegakkan hukum, karena semua itu adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat ya, dan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. Itu baik. Terima kasih Bapak. Teman-teman Siniar Dialektika, jangan lewatkan episode selanjutnya dari podcast Siniar Dialektika, menggali ilmu mencari titik temu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bayu Ansori selaku host dalam episode kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.